selama melakukan penelitian di Kerinci, apa yang paling menakjubkan yang pernah Habib temukan? Ternyata itu sangat menjadikan wow gitu kan, wah luar biasa ternyata. Nah itu apa? Awalnya kan manusia hanya bisa membuat benda-benda dari batu gitu. Mereka hanya bisa memodifikasi batu untuk keperluan peralatan mereka. Tapi selanjutnya terjadi revolusi, apa ya namanya istilahnya itu. Mereka sudah berhasil menciptakan alat-alat perunggu, dan salah satu alat perunggu yang mereka ciptakan itu adalah gendang atau negara perunggu yang saya sebutkan tadi. Dan itu pun tidak diproduksi di Indonesia tapi di wilayah Vietnam. Tapi menariknya kok bisa ditemukan di Kerinci. Dan ini menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat Kerinci ternyata dari zaman Nabi Isa, bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad lahir sudah berinteraksi dengan orang-orang luar melalui pertukaran itu, sehingga barang dari luar ditemukan juga di Kerinci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa sekalian, pada hari ini kita kembali menghadirkan sosok yang begitu terkenal ya di bidangnya masing-masing. Nah, dulu Habib ini adalah mahasiswa pendidikan fisika di S1 di Universitas Jambi, dan beliau melompat ke jurusan arkeologi di UGM. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama ini yang tentu begitu unik ya, karena dulunya beliau ini adalah seorang yang ahli fisika. Saya tahu betul karena dulu ketika S1 saya pernah menjadi asisten dosen, dan beliau ini adalah salah satu dari mahasiswa yang kita ampu mata kuliahnya. Dan beliau ini fokusnya itu sejarah di Kerinci. Nah, kita tahu bahwasanya Kerinci itu memiliki kekayaan dari warisan budaya. Nah, dan beliau memilih untuk terjun ke dunia yang berkecimpung di dunia budaya atau sejarah. Padahal dulunya fisika. Nah, kita akan tanya-nanya nih, kira-kira apa yang melatar belakangi si narasumber kita ini mau berkecimpung di sana. Nah, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, alhamdulillah sekarang lagi di Jambi ya? Ya, lagi di Jambi. Dan ya, dari CV-nya sekarang jadi dosen juga ya sekarang ya? Ya, saya pengajar juga di INJA. Ngajarnya prodi apa namanya? Mata kuliah apa? Di arkeologi saya ngajar arkeologi Melayu sama Melayu kuno. Oh, wah berat ya. Jadi langsung pertanyaannya to the point ini. Kenapa kemarin memilih untuk melompat jurusan dari S1 fisika ke S2 arkeologi? Silakan dijelaskan. Bella, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bang Masri yang telah mengundang saya sebagai pembicara atau narasumber lah di acara beliau. Sebenarnya saya merasa kurang pantas karena yang saya lihat narasumbernya itu profilnya itu sangat luar biasa. Saya kan cuma biasa-biasa aja gitu. Tapi saya nggak enak juga menolak undangan dari Bang Masri karena beliau ini kan senior saya waktu di prodi fisika, pernah ngasdos, juga mentor saya di UKM Eksis kalau nggak salah. Oh iya, betul. Itu di UKM Eksis dulu. Jadi sebenarnya saya dari dulu itu punya minat dan hobi di bidang arkeologi. Saya masih ingat di SD dulu itu saya punya banyak koleksi komik yang isi itu sejarah Nabi dan Rasul, kemudian cerita Wali Songo, kemudian juga ada juga cerita horor yang tokohnya itu Petruk dan Gareng kalau tidak salah. Saya punya koleksi hampir 2 kardus loh, komik yang temanya cerita sejarah kayak gitu. Kemudian di waktu SMP saya sudah baca buku-buku sejarah kebudayaan Islam, kalau tidak salah koleksi tante saya. Kebetulan beliau juga menempuh pendidikan di bidang ke sejarah budaya Islam, dan antara buku yang saya baca itu ada buku karangan Pak Amin Rais tentang negara-negara dan sejarah Timur Tengah, kemudian juga salah buku karangan Pak Harun Nasution. Jadi sejak saat itu saya memang sudah tertarik di bidang sejarah dan arkeologi, tapi saya merasa itu hanya sekedar hobi, dan pikir orang-orang
dulu saya pikir orang-orang yang bekerja di bidang itu, orang-orang yang mengambil jurusan arkeologi, sejarah dan sebagainya itu sangat prospek peluang kerjanya di masa mendatang itu agak sulit. Realitanya juga kita bisa lihat sekarang bahwa sangat sedikit instansi yang membuka peluang bagi mereka yang lulusan sejarah, arkeologi dan ilmu serumpun lainnya. Berbeda dengan pendidikan yang memang peluang kerjanya lebih besar. Bayangkan saja setiap wilayah punya sekolah-sekolah yang membuka, yang tiap tahunnya pasti mereka membuka peluang kerja bagi orang-orang yang punya pendidikan di bidang pendidikan, guru dan sebagainya. Jadi selain itu saya katakan, saya pikir bahwa sejarah dan arkeologi itu hanya sekedar hobi dan minat, tetapi tidak peluang kerjanya di masa depan itu tidak besar gitu. Dan kita memang nggak bisa dipungkiri bahwa kita sekolah dan kuliah itu memang untuk bekerja dengan mendapatkan peluang kerja yang baik dan layak. Jadi ya saya itu ambil pendidikan fisika yang saya bidang pendidikan dan juga di fisika, karena fisika memang terkenal di rumpun MIPA itu, fisika yang terkenal paling susah dan paling ditakuti orang. Saya sengaja ambil itu. Rasa peluang kerjanya di masa depan itu lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi tetapi setelah selesai kuliah, saya kok kembali ada dorongan gitu untuk menekuni minat dan hobi saya di bidang arkeologi. Karena meskipun saya punya pengetahuan di bidang itu, tetapi ketika saya mengemukakan atau memaparkan di publik, mereka rasanya kurang percaya atau kurang dengan pendapat saya, karena memang saya nggak punya basic atau latar belakang di bidang itu. Jadi pengetahuan saya dianggap kurang relevan dan kurang akurat gitu. Oke. Kenapa saya ambil S2 di bidang arkeologi? Ya, berarti berawal dari sebuah minat, sebuah hobi yang membaca buku sejarah ya. Kemudian ternyata tumbuhlah rasa penasaran ya untuk menggali lebih dalam tentang sejarah. Lalu melihat bagaimana peluang kerja ternyata kecil kalau di bidang arkeologi atau sejarah. Tapi beliau ahli nih, makanya beliau berusaha untuk melompat dulu deh, mencari gelar S1 barangkali fisika. Dan fisika pun itu pelajaran yang paling sulit. Dan pelajaran paling sulit, tapi beliau mampu mengimbangi teman-teman beliau yang di fisika. Bahkan IPK, berapa IPK S1 kemarin? 3,72, alhamdulillah komlot saya waktu itu. Nah, komlot, IPK-nya komlot dan memilih S2-nya arkeologi sejarah. Itu karena apa? Karena dorongan minat. Mahasiswa yang S1, dia mengatakan, menurut abang gimana solusinya? Saya merasa di kuliah S1 ini saya salah jurusan. Karena saya itu mengambil pilihan pertamanya A misalnya. Tapi dia lulusnya di B. Padahal B itu dia ya cuman pendukung saja. Menurut Afif, apa yang harus dia lakukan orang ini nih? Saya kira itu saya sebenarnya kurang setuju juga dengan perkataan salah jurusan, karena salah itu konotasinya itu karena ketidaksengajaan, padahal itu kan pilihan hidup kita. Jadi saya kira mereka yang ini harus mengikuti apa pikiran dan keinginan mereka, nggak usah dipengaruhi oleh hal-hal yang lain gitu. Oke. Terus ikuti dan minat kita, supaya kita ini dihadapkan dengan pilihan bahwa kita itu sekolah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dengan gaji yang besar dan sebagainya, atau mendapatkan pekerjaan tetapi kita bahagia menjalani pekerjaan itu karena bahkan dan hobi kita. Jadi itu adalah pilihan hidup saya kira. Oke. Iya. Berarti yang harus dilakukan sama mahasiswa tersebut apa kira-kira Afif? Sebaiknya atau dia udahlah jalanin aja dulu tapi nggak maksimal hasilnya, atau dia memilih untuk udahlah keluar saja dari S1 ini biar bisa tes lain lagi. Nah, gimana menurut Afif? Kalau Afif berada di posisi itu? Kalau saya ya
saya lebih baik dia memilih jurusan yang dia inginkan daripada nanti dia mendapatkan hasil yang tidak maksimal, percuma saja gitu. Betul. Ya. Karena emang nggak ada jaminan kita bakal lulus lagi di SBMPTN kan. Nah, mumpung lulus sudah manfaatkan saja. Dan betul kata si Afif tadi, ketika kita memiliki tidak memiliki branding di bidang itu, misalnya si Afif ini kan katanya tadi paham lah tentang sejarah, tapi ketika dia mau menyampaikan itu orang nggak yakin karena dia tidak memiliki branding itu. Nah, maka si Afif di tengah perjalanan lah baru dia memulai untuk membranding dirinya yang baru, sehingga disitulah dia akan terus melanjutkan aktivitas dia ya yang lalu ya sudahlah. Nah, berarti diambil saja mata kuliahnya jurusannya, di S2 baru diganti. Nah, barangkali seperti itu ya. Nah, jadi ini juga ya, karena emang nggak semua orang yang hobi dengan sejarah ya. Karena emang sejarah tuh kalau dibaca, kalau bukunya tuh Ki Sun Tuk ya. Dia nggak seperti komik ya, nggak seperti komik Naruto, One Piece ya, tapi ya kalau Naruto atau One Piece itu barangkali ada juga lah berhubungan dengan sejarah ya. Barangkali kalau Indonesia membuat buku sejarah seperti itu, barangkali orang banyak mengenal sejarah ya. Nah, tapi karena orang ini nggak suka sejarah, nah sementara Habib itu menyukai sejarah itu. Nah, menurut Habib, kenapa Habib itu menyukai sejarah? Ada apa di sana? Sebenarnya arkeologi itu agak berbeda sedikit dengan sejarah, karena sejarah yang kita pelajari itu berdasarkan sumber-sumber tertulis. Sementara arkeologi tidak hanya meneliti sejarah budaya manusia di masa lalu dari tinggalan tertulis, tetapi segala hal, segala budaya materi, misalnya alat batu dan lain sebagainya. Tidak hanya terfokus pada sumber-sumber tertulis seperti yang ada di ilmu sejarah. Jadi itu perbedaan mendasarnya. Dan ilmu arkeologi ini sebenarnya juga ilmu yang sangat multidisipliner. Mereka nggak hanya belajar ilmu sosial, tapi harus juga tahu dengan fisika, kimia, dan lain sebagainya, ilmu yang saintifik. Dan memang yang orang nggak terlalu menganggap bidang arkeologi dan sejarah sebagai bidang yang fokus kita, bidang yang selalu terpinggir. Tetapi saya ketika mereka menganggap kebudayaan ini sebagai salah satu bidang yang terpinggirkan, saya selalu katakan kita bisa mencontoh bagaimana negara Jepang. Mereka di sisi teknologi dan pengetahuan sangat maju di Asia, tapi mereka tidak melupakan identitasnya sebagai orang Jepang, tidak melupakan budayanya. Mereka seringkali menggelar festival-festival yang terkait dengan budaya mereka. Jadi sebaiknya kita mencontoh mereka bahwa kita boleh maju di bidang teknologi dan informasi, tapi kita tidak boleh meninggalkan akar dan budaya kita. Dan orang-orang yang bergerak di bidang kebudayaan inilah sebagai benteng untuk menguatkan identitas dan melestarikan identitas bangsa. Jadi saya memang memilih itu karena jarang orang yang mau, dan saya punya minat dan bakat di bidang itu. Kalau saya sendiri yang punya bakat tidak mempedulikan itu, siapa lagi yang mau? Ya. Apalagi Hafif tinggalnya di Kerinci yang memiliki banyak budaya yang begitu unik. Bahkan menurut sejarah, orang Kerinci itu suku yang paling tua di dunia ya. Bagaimana menurut Hafif? Benar ya? Saya kira istilah suku yang paling tua di dunia itu perlu dikoreksi lagi, karena suku itu kan terbentuk belakangan sebenarnya. Kita jauh sebelum itu manusia, kita nggak tahu. Kerinci yang mau saya katakan bahwa Kerinci memang daerah yang pertama kali ditempati oleh manusia beras Mongoloid di Sumatera sekitar 3.500 tahun lalu. Manusia sudah datang dan hidup di Kerinci. Tapi apakah mereka suku Kerinci mengamalkan ada istiadat bahasanya seperti kita suku Kerinci sekarang? Kan kita nggak tahu. Meskipun mereka leluhur kita, tapi kita nggak tahu bahasa apa yang mereka tuturkan.
budaya apa yang mereka amalkan. Tetapi yang jelas antara kita orang Kerinci sekarang dengan manusia yang menghuni Kerinci di masa lalu punya budaya yang sangat mirip. Misalnya mereka menghasilkan tembikar, rumah panggung dan lain sebagainya, itu sangat mirip dengan apa yang dihasilkan oleh orang-orang Kerinci belakangan. Jadi kata tertua itu saya kira perlu dikoreksi, tapi memang benar Kerinci adalah salah satu wilayah yang dihuni oleh manusia beras Mongoloid di masa lalu. Salah satu daerah yang pertama kali ditempati oleh manusia yang beras Mongoloid. Kenapa mereka datang Kerinci? Karena wilayah Kerinci subur dan mereka itu basis sistem mata pencaharian utamanya adalah sebagai petani padi. Mereka orang-orang ras Mongoling ini yang disebut sebagai orang-orang Austronesia mengembangkan sistem pertanian padi terawal. Jadi mereka perlu mencari daerah subur yang banyak sumber air untuk melanjutkan hidup mereka sebagai petani. Jadi, tapi sebelum itu juga Kerinci sudah ada manusia, tetapi manusianya itu tidak bertani. Mereka hanya bisa mengumpulkan makanan dan berburu. Dan itu tidak terkait langsung dengan orang-orang Kerinci yang memang dasarnya adalah manusia agriculture, orang-orang petani padi. Oke. Ya, berarti ini pentingnya kita mendalami sejarah kan. Kalau yang kita nggak tahu betul kan kita langsung aja mengambil data di Google mengatakan seperti itu. Nah, tapi kita tidak punya dalil untuk menyampaikan bahwasanya itu sepertinya bukan terlalu ya. Tapi barangkali bisa jadi. Tapi bisa jadi bukan, karena memang tadi disampaikan oleh Hafif data-data beliau yang beliau pelajari itu yang beliau dapatkan ya. Nah, apa saja yang pernah diteliti oleh Hafif selama barangkali sejak mahasiswa ya meneliti Kerinci atau setelahnya? Di S1 saya juga sebenarnya juga tertarik di bidang kebudayaan. Saya pernah ingat waktu di UKM Access itu pernah lulus, pernah mendapatkan hibah proposal itu kegiatan melestarikan suara Incung. Kalau tidak salah lokasinya juga di Nurul Ilmu bersama teman-teman saya juga di UKM Access. Kami mengajarkan suran Incung di anak-anak SMP yang ada di Nurul Ilmi kalau tidak salah di sekitar tahun 2013 atau 2014, saya kurang ingat tahunnya. Oh, berarti dari S1 sudah mulai ya? Ya, sudah tertarik dengan bidang arkeologi dan kebudayaan. Dan kemudian di S2 saya juga banyak meneliti di Kerinci. Awalnya itu saya karena latar basic saya sains, saya ingin melakukan analisis saintifik, misalnya meneliti bagaimana bunyi yang dihasilkan oleh artefak alat musik pukul yang diproduksi oleh manusia masa lalu. Itu kan perlu analisis fisika. Sebenarnya banyak loh arkeolog yang sangat saintifik mengkaji bagaimana gema di sebuah gedung dengan menggunakan analisis di bidang fisika, banyak sekali. Tetapi ketika saya di S2 itu ternyata sangat berat juga tantangannya untuk meneliti secara saintifik, karena kita berhadapan dengan benda-benda purbakala yang punya nilai penting dan kita tidak bisa memperlakukannya seperti benda-benda yang ada sekarang. Banyak sekali hal-hal yang dilarang gitu, karena takutnya nanti benda tersebut rusak dan sebagainya. Jadi saya akhirnya agar cepat selesai penelitian, saya nggak mengambil yang sangat saintifik. Jadi penelitian saya sangat humanistik gitu, mengambil analisis pendekatan fenomenologi yang berakar dari ilmu filsafat dalam meneliti tinggalan arkeologi yang ada di Kerinci. Kerinci ini salah satu wilayah di Sumatera yang sangat potensial dan memiliki banyak tinggalan arkeologis. Kita punya tinggalan batu sendrik, punya tinggalan kubur tempayan yang menandakan permukiman atau hunian-hunian awal manusia petani yang ada di Sumatera. Dan sekarang ini saya fokus
fokus kajian saya adalah di landscape, kemudian juga di manuskrip juga saya fokus mengkaji manuskrip Incung yang ada di Kerinci. Oke. Berarti sekarang pertanyaan gini, kalau sudah diteliti sama si Hafif, lalu menemukan hasil penelitian itu, emang mau diapakan hasil penelitian itu? Apa sekedar tahu aja atau gimana? Karena penelitian ini kan sesungguhnya untuk masyarakat juga, bukan hanya peneliti sendiri. Untuk apa mengkaji terlalu dalam kalau hanya untuk memenuhi memenuhi rasa penasaran dari rasa keingintahuan dari peneliti, tapi masyarakat tidak punya dampak dari penelitian tersebut. Jadi yang saya lakukan adalah menyebarluaskan informasi tentang temuan arkeologi yang ada di Kerinci agar masyarakat sadar untuk melestarikan dan memelihara tinggalan arkeologi yang ada di Kerinci. Salah satu caranya saya tulis di jurnal-jurnal ilmiah atau karena jurnal ilmiah itu bahasanya adalah bahasa akademis yang sulit dicerna oleh masyarakat awam. Sebagian besar saya tulis di media-media online dengan bahasa yang lebih mudah dicerna, dengan bahasa populer, supaya mereka sadar bahwa ternyata daerah saya ini adalah daerah yang punya sejarah yang panjang, punya tinggalan arkeologis yang sangat berharga dan berbeda dari tempat lain. Dan itulah salah satu cara menguatkan identitas kita sebagai suku atau bangsa yang punya sejarah peradaban yang panjang gitu. Oke, berarti jurnal ilmiah tingkat nasional ataupun internasional itu kan hanya salah satu dari tempat untuk kita membagikan penemuan kita. Nah, tapi sekarang memang sudah eranya digital, kita bisa memanfaatkan media sosial sebenarnya. Seperti Hafif, sebenarnya Abang mengetahui Hafif ini sudah seringkali mengoleksi tentang sejarah Kerinci itu dari teman Hafif juga, dari Cicin. Beliau mengatakan bahwasanya Hafif itu seringkali mengoleksi tentang sejarah-sejarah Kerinci di blog. Awalnya emang Hafif ini seorang blogger ya awalnya ya? Ya, saya karena hobi sejarah, saya juga hobi nulis. Saya sudah nulis dari Man kalau nggak salah. Saya sudah punya blog lama itu dari Man. Oh, dari sekolah ya? Dari sekolah berarti ya? Saya sudah aktif nulis. Oh, oke. Nah, luar biasa nih. Nah, dengan motivasi hanya untuk biar orang tahu saja, apakah itu motivasinya atau ingin mendapatkan uang atau gimana motivasi awalnya? Enggak, saya cuma ingin menyebarluaskan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena mereka juga tertarik sama seperti saya gitu dengan tinggalan budaya yang begitu memukau di Kerinci. Saya bukan orientasinya untuk mendapatkan uang. Kan blog waktu itu belum ada AdSense-nya kalau. Betul. Baru sekarang ini. Iya, sekarang sudah mulai ada AdSense-nya. Iya. Ini kenapa? Ini kan banyak di Facebook ya. Kenapa nggak di YouTube gitu? Kan YouTube juga bisa menghasilkan uang. Di YouTube ya memang juga menghasilkan uang, tapi sangat sulit juga menarik subscriber yang banyak yang minat di bidang arkeologi. Saya juga kurang ahli dalam mengedit video, membuat video. Wah, perlu dipelajari nih biar orang-orang mencari Kerinci di YouTube yang dilihat adalah YouTube-nya Hafif nih. Perlu dipelajari lagi lebih dalam lagi ya. Nah, sekarang gini, menurut Hafif ya, selama melakukan penelitian di Kerinci, apa yang paling menakjubkan yang pernah Hafif temukan? Ternyata itu sangat menjadikan wow gitu kan. Wah, luar biasa ternyata. Nah, itu apa? Apa yang pernah ditemui? Saya pernah menemukan nekara perunggu namanya, bukan neraka perunggu ya, tapi nekara perunggu. Itu sejenis bendang yang terbuat dari perunggu dan itu diproduksi sekitar abad 3 sebelum Masehi atau sezaman dengan Nabi Isa. Nabi Isa, betul ya. Sampai 5 Masehi, dan itu tidak diproduksi di Indonesia, wilayah Indonesia, tapi diproduksi di wilayah Dongson namanya, di wilayah Vietnam sekarang. Dan kenapa barang dari Vietnam itu di abad sekitar 3 sebelum Masehi sampai 5 Masehi itu bisa sampai di Kerinci? Itu kan suatu pertanyaan yang menarik. Betul. Berarti bahwa artefak ini sangat menarik karena dia dibuat
awalnya kan manusia hanya bisa membuat benda-benda dari batu gitu. Mereka hanya bisa memodifikasi batu untuk keperluan peralatan mereka. Tapi selanjutnya terjadi revolusi, apa ya namanya istilahnya itu. Mereka sudah berhasil menciptakan alat-alat perunggu, dan salah satu alat perunggu yang mereka ciptakan itu adalah gendang atau negara perunggu yang saya sebutkan tadi. Dan itu pun tidak diproduksi di Indonesia tapi di wilayah Vietnam. Tapi menariknya kok bisa ditemukan di Kerinci. Nah ini menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat Kerinci ternyata dari zaman Nabi Isa zaman Nabi Isa, bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad lahir sudah berinteraksi dengan orang-orang luar melalui pertukaran itu, sehingga barang dari luar ditemukan juga di Kerinci. Satu bukti sejarah yang sangat menarik saya kira, dan sangat wow. Iya, betul sekali. Karena itu jauh betul ya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir pun sudah ada benda itu yang ada di Kerinci. Nah ini tentu luar biasa. Kalau kita gali lebih dalam lagi kan, gimana cara mereka bisa nyampe ke sana gitu kan. Terus siapa yang membawanya, barangkali lebih menarik lagi itu. Ya, wah luar biasa. Baik. Kalau pemerintah melihat apa yang dilakukan oleh Afif, pernah dilirik oleh pemerintah atau gimana? Nah, saya kerjanya itu sering mandiri saja. Saya lapangan sana sini dengan uang pribadi saya, dan kenapa urusan birokrasi itu sangat melelahkan gitu. Sangat melelahkan, bahkan menghabiskan energi lebih banyak di urusan birokrasinya daripada urusan penelitiannya. Jadi saya nggak mau lah, biar saya pakai urusan saya pribadi daripada. Memang mungkin bisa ada bantuan dari pemerintah, tapi kita untuk mendapatkan itu perlu usaha lagi buat proposal ini, dan itu sangat bikin saran ini dan saran itu, dan itu saya kira sangat melelahkan dan menghabiskan begitu banyak energi, lebih banyak dari energi untuk penelitian itu sendiri. Betul. Berarti laporannya itu kan sangat Oke, berarti menghabiskan beberapa uang untuk meneliti sejarah Kerinci, hanya untuk memecahkan sebuah penasaran dan ingin memberitahukan ilmu itu kepada orang lain. Insya Allah, ini luar biasa nih ya. Perlu kita apresiasi atas perjuangan untuk memberikan ilmu kepada masyarakat. Nah, itu niat yang sangat bagus ya. Nah, barangkali apa nih rencana ke depan? Mau ngapain lagi? Saya ingin fokus kerja, kemudian juga punya keinginan untuk melanjutkan studi saya dari arkeologi. Dan tentu saja, karena kadang-kadang orang kena terlalu fokus dengan pekerjaan, lupa di. Iya. Baik. Berencana ingin S3 untuk terus meningkatkan personal branding, agar orang semakin percaya lagi apa yang disampaikan. Meskipun yang dilakukan selama ini sudah membuat orang-orang yang di media sosial itu begitu mencengangkan. Bahkan seringkali diundang oleh Perpustakaan Nasional ya, Afif ya. Bahkan buku itu bisa terbit di Perpusnas, itu gimana ya, Afif ya? Ya, saya merasa masih ilmunya masih kurang di bidang arkeologi. Apalagi saya basicnya bukan di arkeologi awalnya, jadi saya harus berbuat lebih ekstra untuk betul-betul mendalami ilmu ini. Dan alhamdulillah kemarin itu, ini juga cerita menarik. Ketika saya tesis, saya mengumpulkan data yang sangat banyak. Kemudian ketika saya bimbingan dengan dosen bimbing saya, Ibu Anggra ini, beliau mengatakan, ini tidak perlu dimasukkan, mungkin ini bisa untuk buat buku yang lain yang data ini bisa dimanfaatkan untuk tulisan yang lain, menurut kata beliau. Jadi setelah saya selesai tesis, kemudian kebetulan di Perpustakaan Nasional itu mengadakan kegiatan penerbitan buku yang bertemakan kajian filologi, dan kebetulan data yang saya kumpulkan itu adalah data-data yang bersumber dari
naskah-naskah kuno. Ya. Jadi hasil yang tidak masuk di tesis itu saya ramu lagi dan terbitkan jadi buku. Itu saya sangat bersyukur bisa terbit di Perpustakaan Nasional. Dan itu ternyata bisa membuat branding si Hafif menjadi naik juga ya, karena sering diundang oleh tokoh-tokoh nasional dan sebagainya. Ya, dan saya beberapa kali diundang berbicara di Perpustakaan Nasional. Kemarin juga diundang sama Malaysia ya? di Malaya untuk berbicara juga. Dan ya, saya kira itu dampak positif ya dari apa yang saya lakukan. Meskipun saya juga tidak begitu mengharapkan hal-hal tersebut, tapi saya kira itu dampak positif dari apa yang sudah saya lakukan dalam melakukan penelitian. Oke, itu cerita kisahnya. Penting lakukan aja dulu apa yang kita sukai, barangkali ada yang melihat. Nah, baik. Silakan nih, mau berikan closing statement-nya. Apa closing statement untuk yang sedang menyaksikan ini? Baik untuk para teman-teman yang barangkali mau mulai untuk meneliti sejarah, atau mungkin kepada pemerintah ya. Apa nih? Dan saya kira closing statement saya untuk yang umum saja. Dulu itu saya pernah berpikir bahwa hidup ini mengalir saja, kita ikuti saja gimana nasib kita gitu. Tapi saya kira pendapat itu sangat keliru, bahwa hidup itu kita sendiri yang tentukan. Maka dari sekarang saya sering menganalogikan ini kita seperti Hamzah Fansuri itu, kita ini seperti orang yang sedang berlayar, maka arahkan kemana, dan pilihan itu sangat menentukan masa depan hidup kita di masa mendatang. Saya kira itu. Oke, luar biasa padat ya. Ya. Hidup itu jangan ngalir saja, kita yang menentukan. Maka pastikan hidup kita maunya seperti apa, maka lakukanlah action untuk bisa mencapai impian kita. Luar biasa, terima kasih kepada Hafif. Semoga tetap sukses dan bisa mendapatkan hal-hal baru yang Abang juga tetap update loh Facebook Hafif yang melihat. Wah, luar biasa. Karena Abang sekarang sudah mulai juga mengarah ke sejarah, tapi sejarahnya sejarah Islam. Nah, tapi Hafif lebihnya ke sejarah budaya, lebih mendalam, lebih spesifik ya. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi Hafif, semoga tetap sukses ya. Ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan lepas hamdal ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.